الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini tercatat sebagai amalun sholih, sebagai amal sholih yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai waktu-waktu sholat, dan kali ini kita akan membahas waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang waktu sholat asar. Ada sedikit materi tentang sholat asar yang belum disampaikan, yaitu anjuran untuk menyegerakan sholat asar ketika terjadi mendung. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa para ulama menggolongkan waktu sholat asar itu menjadi 5. Itu ada waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz bila karoha, kemudian waktu jawaz ma'al karoha, dan yang kelima adalah waktu udzur. Nah, artinya ada 5. Namun ada kondisi di mana kita ini dianjurkan dengan anjuran yang sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk menyegerakan sholat asar apabila terjadi mendung. Jadi kalau terjadi mendung kita nggak boleh, atau bukan nggak boleh, kita dianjurkan pokoknya menyegerakan saja. Menyegerakan melaksanakan sholat asar. Hal ini disandarkan kepada sebuah hadis dari Buraidah al-Aslami. Berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Dari Buraidah al-Aslami berkata, dulu kami bersama dengan Rasulullah dalam sebuah peperangan. Faqala, lalu Nabi berkata, bakiru bis salati fil yawmil ghaim. Kata Nabi, bakiru bis salati fil yawmil ghaim. Segera melakukan salat, ya, segeralah melakukan salat pada hari terjadi mendung. Fa inna man fatathu salatul asri faqad habita amaluhu. Maka sesungguhnya orang yang ketinggalan sholat asar, dia akan terhapuskan amalnya. Dalam hadis ini ada 2 pelajaran. Pelajaran pertama adalah anjuran menyegerakan sholat asar apabila terjadi mendung. Apabila terjadi mendung. Lalu yang kedua, Nabi mengatakan, fa inna man fatathu salatul asri faqad habita amaluhu. Pelajaran keduanya adalah orang yang ketinggalan sholat asar,
tidak melaksanakan pada waktunya, maka tadi faqad habita amaluhu, amalnya akan terhapus. Amalnya terhapus. Jadi amalan yang dilakukan itu menjadi sia-sia gara-gara meninggalkan sholat asar. Kemudian di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim mengenai amalan yang terhapus disebabkan meninggalkan sholat asar. Ibnu Qayyim mengatakan at-tarku naw'ani. Meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama tarkun kuliyun la yusalliha abadan. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Dia nggak sholat sama sekali dan tidak sholat selamanya. Ini yang pertama. Ada kelompok orang yang meninggalkan sholat, yang mana meninggalkannya ini sepanjang waktu dia meninggalkan sholat. Maka apa kata Ibnu Qayyim? Fahada yahbit al-amal jami'ahu. Maka orang yang meninggalkan sholat seluruhnya, selamanya, maka dengan begitu akan terhapuskan seluruh amal kebaikannya. Maka ini menjadi dalil orang yang kadang-kadang menggampangkan. Yang penting sedekah akeh, yang penting menyantuni anak yatim, tapi nggak sholat. Tapi tidak sholat. Maka apa? Ini Nabi mengatakan orang yang tidak sholat, jika tidak sholatnya seluruh sholatnya tinggalkan, maka seluruh kebaikannya pun akan dihapuskan. Wa tarkun muayyanun fi yaumin muayyanin fahada yahbitu amal al-yaum. Sedangkan apabila jenis yang kedua tidak sholat alias meninggalkan sholat namun meninggalkannya hanya sehari saja misalnya, maka yang akan terhapus amal kebaikan itu pada hari itu saja. Pada hari itu saja yang akan terhapuskan. Nah, hadis ini juga menjadi penguat akan keutamaan daripada sholat apa? Sholat asar. Bahwa sholat asar ini merupakan sholat yang penting, sholat yang begitu diperhatikan di dalam ajaran Islam, sehingga diancam orang yang meninggalkan sholat asar maka amalnya akan terhapus. Nah, bukti lain bahwa Allah mengutamakan sholat asar adalah Allah menyebutkan secara khusus di dalam Al-Quran dengan sebutan sebagai sholat wusta. Sholat wusta. Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah oleh kalian semua sholat dan sholat wusta, dan sholat wusta. Para ulama mengartikan sholat wusta dalam ayat ini adalah sholatul asri, yaitu sholat asar. Nah, dikuatkan dengan adanya hadis-hadis Nabi, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda pada perang Ahzab. Nabi berkata pada saat perang Ahzab, Yaumul Ahzab, apa kata Nabi? Mala Allahu quburahum wa buyutahum naran kama saghaluna min as-salatil wusta hatta ghabat asy-syams. Pada saat perang Ahzab, Nabi berdoa. Apa doanya? Mala Allahu buyutahum wa quburahum wa buyutahum naran. Nabi mendoakan orang-orang kafir agar kuburan-kuburan mereka, rumah-rumah mereka dipenuhi dengan api.
Maka ketika kemarin di Israel terjadi kebakaran, ya, kita pun semakin nambah doanya, ya Allah, sebagaimana Nabi pernah mendoakan orang-orang kafir untuk dipenuhi rumah-rumah mereka dengan api. Jadi semakin semangat mendoakan itu. Karena Nabi pernah mendoakan juga, mala Allahu buyutahum wa quburahum naran. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka, ya, rumah-rumah mereka dengan api. Kama saghaluna 'anis salatil wusta. Disebabkan dulu mereka itu membuat kaum muslimin, membuat Nabi sibuk ngurusin mereka, sibuk diperdaya oleh mereka sehingga meninggalkan sholat asar. Jadi dulu, ya, orang-orang kafir ini bagaimana mengganggu, menghalang-halangi Nabi, membuat Nabi tersibukkan sehingga akhirnya sampai meninggalkan sholat asar hatta ghabati syams, sampai matahari itu terbenam. Nah, maka ini asbabul wurud, doa Nabi SAW mendoakan agar, ya, rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dipenuhi api. Lalu dalam riwayat lain disebutkan saghaluna 'anis salatil wusta, ay salatil asri. Dalam riwayat lain disebutkan mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu maksudnya adalah salat asar. Ini adalah hadis sebagai penguat untuk menafsirkan makna wusta pada surat Al-Baqarah ayat 238 tadi. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Ya, bahwa yang dimaksud wusta adalah salat asar. Lalu hadis yang kedua, an Ibnu Mas'udin qala habasal musyrikuna Rasulullah an salatil asri hatta ihmarrat syamsu wasfarrat. Dari Ibnu Mas'ud berkata, orang-orang musyrikin telah menghalangi Rasulullah dari mengerjakan salat asar sampai matahari kemerah-merahan, wasfarrat, dan kekuning-kuningan. Berarti sudah hampir memasuki salat maghrib. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asri, mala Allahu ajwafahum wa quburahum naran. Nah, dalam riwayat ini Nabi berkata, mala Allahu ajwafahum wa quburahum naran. Semoga Allah memenuhi kerongkongan mereka, tenggorokan mereka, dan kuburan-kuburan mereka naran, dengan api. Kalau tadi kuburan dan rumah, kalau dalam riwayat yang dari Ibnu Mas'ud ini adalah kuburan dan tenggorokan-tenggorokan mereka dipenuhi api. Yang itu semua disebabkan karena mereka orang-orang kafirin, musyrikin, menghalang-halangi Nabi dari mengerjakan sholat asar. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, sholat asar menjadi sholat yang penting untuk diperhatikan, ya, sebagaimana Allah memperhatikan tentang sholat asar ini, ya, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, waktu sholatil maghrib. Waktu sholat maghrib. Kapan waktu sholat maghrib? Yadkhul waktu sholatil maghrib idza ghabat asy-syamsu wa tawarat bil hajab. Waktu sholat maghrib itu, masuknya waktu sholat maghrib itu adalah apabila idza ghabat asy-syamsu, ketika matahari terbenam, wa yamtaddu ila maghib asy-syafaqil ahmar, dan terbentang sampai masuk kepada ila maghibi syafaqil ahmar, yaitu sampai kepada terbenamnya senja, ya, senja merah. Jadi ketika matahari sudah terbenam ini, kemudian akan muncul senja berwarna merah.
Maka sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya menghilangnya senja merah. Ya, senja merah. Landasan dari keterangan ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, waktu salatil maghribi idza ghabatis syamsu ma lam yasqutis syafaq. Waktu salat maghrib dimulai dari apabila matahari terbenam malam yasqutis syafaq, dan sepanjang belum hilang ya senja merah, ya, sepanjang belum hilang senja merah, itulah waktu salat maghrib. Hadis riwayat Muslim. Waruya aydan an Nabi Musa anna sa'ilan sa'ala Rasulullah an mawaqitus salati fa dzakara al-hadis wa fihi fa amarahu fa qama al-maghrib hina wajabat asy-syams. Falamma kana al-yawm ats-tsani qala akhir hatta kana 'inda suqut asy-syafaq thumma qala al-waqtu ma baina hadaini. Intinya Nabi SAW pernah ditanya mengenai waktu-waktu sholat. Maka Nabi menyebutkan salah satunya adalah dengan hadis tadi. Lalu Nabi menyuruh kepada orang itu untuk mengerjakan sholat maghrib sesuai dengan keterangan yang ada di dalam hadis di atas tadi. Dan kemudian pada hari keduanya Nabi menyuruh kepada orang itu untuk mengakhirkan sholat maghrib hatta kana 'inda suqutis syafaq, sampai kepada senja merah itu menghilang. Jadi Nabi pernah memerintahkan orang mengerjakan sholat maghrib itu sampai senja merah itu hampir hilang. Summa qala al-waqtu ma baina hadaini. Maka kemudian Nabi mengatakan, maka waktu salat maghrib itu adalah baina hadaini, yaitu di antara dua hal ini, ya, yaitu di antara terbenamnya matahari sampai hilangnya senja merah, itulah waktu salat maghrib. Qala An-Nawawi fi syarh Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, wa dhahaba al-muhaqqiquna min ashabina ila tarjihil qaul bi jawazi ta'khiriha ma lam yaghibu syafaq. Nah, Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim beliau mengatakan bahwa para muhaqqiq, ya, para ahli hadis dari sahabat-sahabat kami, itu dari kalangan madhab Syafi'i, mentarjih pendapat tentang bolehnya mengakhirkan sholat maghrib malam yaghib asy-syafaq. Boleh mengakhirkan sholat maghrib sepanjang senja merah itu belum hilang. Nah, ini menurut tarjih, ya, yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa dibolehkan mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai kepada sebelum senja merah itu hilang. Wala ya'sam bi ta'khiriha an awalil waqti. Ya, bahkan beliau mengatakan tidak berdosa dengan mengakhirkannya dari awal waktu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara fikih ini kan berkaitan dengan hukum sah dan tidak sah, gitu nih. Kalau dalam pandangan fikih, ya, maka
terkait dengan misalnya waktu sholat ini. Jadi sepanjang waktu itu belum habis, sholatnya tetap sah. Itu secara fikih. Dan memang kita nggak boleh kemudian membandingkan ini antara pandangan fikih dengan pandangan amaliyah, afdholiyah. Secara afdholiyah tentu yang lebih afdol adalah mengerjakan sholat itu di awal waktu, di waktu yang terbaiknya. Okay? Namun secara fikih, ya, sepanjang orang itu mengerjakan sholatnya di waktu sholat itu, sholatnya sah, sholatnya diterima insya Allah. Tapi kalau kita bicara tentang afdholiyah, tentang keutamaan, tentang mana yang lebih afdol, tentu saja sholat di awal waktu, sholat di waktu-waktu yang nggak dimakruhkan itu lebih baik. Kemudian wa amma ma taqaddama fi hadisi imamati Jibril annahu shalla al-maghrib fil yawmayn fi waqtin wahidin hina gharabat asy-syamsu fa huwa yadullu ala istihbabi ta'jil bi salatil maghrib. Dan kalau kita merujuk kepada hadis yang pertama tadi tentang sholat di awal waktu ketika masuk waktu sholat maghrib ketika terbenamnya matahari, maka apa? Ini menunjukkan bahwa disunnahkan menyegerakan sholat maghrib di awal waktu. Jadi bagi yang mengamalkan tentang menyegerakan sholat maghrib di awal waktu, ya ini memang dalilnya ini, ya, tentang istihbab atau disunahkannya menyegerakan sholat maghrib di awal waktu. Kemudian waqad ja'atil ahaditsu musarrahatan bidzalik. Nah, kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan secara jelas tentang anjuran menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib, ya, di awal waktu. Yang pertama adalah Anis Sa'ib ibn Yazid anna Rasulullah qala la tazalu ummati 'ala al-fitrati ma sallul maghriba qabla tulu'in nujum. Kata Nabi, umatku senantiasa dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik, dalam kebenaran, lurus. Ma sallul maghriba qabla tulu'i an-nujum. Selama dia mengerjakan sholat maghrib sebelum terbitnya bintang-bintang, sebelum munculnya bintang-bintang. Nah, kata Nabi di sini dijamin bahwa orang yang mengerjakan sholat maghrib sebelum munculnya bintang, tentu munculnya bintang ini kan pertanda sudah malam. Ini pertanda sudah malam. Maka kata Nabi, orang yang mengerjakan sholat maghrib seperti ini, orang yang senantiasa dalam fitrahnya, dalam fitrahnya. Kemudian dalam hadis lain, ya, Nabi mengatakan, "Shallul maghriba li fitri shaim wa badiru tulu'an nujum." Salatlah kalian salat maghrib dikarenakan berbukanya orang puasa. Berarti apa? Salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Wa badiru tulu'an nujum, dan bersegeralah mengerjakan salat maghrib sebelum terbitnya munculnya bintang-bintang. Nah, ini kurang lebih hadis-hadis Nabi yang secara jelas, secara lugas menganjurkan untuk melaksanakan sholat maghrib, ya, di awal waktu. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut waktu sholatil isya. Kapan waktunya sholat isya?
Yadkhulu waqtu salatil isya'i bimaghibi syafaqil ahmar wa yamtadu ila nisfil lail. Salat Isya itu terhitung dimulai dari hilangnya senja merah dan terbentang waktunya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Inilah waktu salat Isya. Jadi dimulai dari hilangnya senja merah sampai pada pertengahan malam. Pertengahan malam itu apa? Berarti jam 12 malam. Fa'ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kanu yusalluna al-atmah. Aisyah berkata, dahulu para sahabat Nabi salat Isya fima baina an yaghiba asy-syafaqu ila thuluthil lail al-awwal. Dulu para sahabat salat Isya di antara terbenamnya senja merah wa yamtad ila thuluthil lailil awal, sampai kepada sepertiga malam pertama. Ya, sampai sepertiga malam pertama. Jadi kalau setengahnya itu jam 12, berarti sepertiganya malam pertama berarti sekitar jam berapa? 9-an mungkin. Ya, itu sepertiga malam pertama. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil lailil aw nisfihi. Kata Nabi, sekiranya aku tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan salat Isya ila thuluthil lail aw nisfihi, sampai kepada sepertiga malam pertama atau sampai kepada setengahnya, setengah malam. Ini seandainya kata Nabi tidak memberatkan terhadap umat, dan sepertinya akan memberatkan. Gini kemudian biasanya kalau udah malam ya sudah bablas, dibangunin belum tentu bisa. Dan ini akan lebih merepotkan, akan lebih menyusahkan. Maka Nabi tidak menyuruh, menganjurkan untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya pada sepertiga malam pertama atau sampai pertengahan malam. Wa an Abi Sa'id qala intadharna Rasulullah lailatan bi salatil Isya hatta dhaba min syatril laili qala faja fa shalla bina summa qala khudhu maqa'idakum fa innan nasa qad akhadhu madaji'ahum. Ini Nabi pernah ditunggu oleh para sahabat ya, pada suatu malam untuk mengerjakan sholat Isya sampai habis setengah malam. Jadi udah terlewat waktu setengah malam. Lalu datanglah Nabi dan sholat bersama kami para sahabat. Lalu Nabi berkata, khudhu maqa'idakum, ambillah posisi duduk kalian, fa innan nas qad akhadhu madaji'ahum, maksudnya posisi sholat. Jadi duduk di sini maknanya adalah sholat. Karena manusia pada saat ini mereka mengambil posisi tidurnya, mereka sedang pada tidur. Nah, kalian sholat. Wa innakum lan tazulu fis salati mundu intadartumuha, dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala sholat selama kalian menunggu sholat itu. Jadi selama orang menunggu datangnya waktu sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat meskipun duduk, meskipun tidak ngapa-ngapain. Laula da'fu dha'if, sekiranya tidak ada orang yang lemah, sekiranya wasaqamu saqim, dan tidak ada orang yang sakit, wa hajatu dzil hajah, dan tidak ada orang yang memiliki keperluan, kebutuhan, la akhartu hadhihi salata
ila syitril lail. Sekiranya tidak ada orang lemah, tidak ada orang sakit, tidak ada orang yang punya hajat, kebutuhan, keperluan, niscaya aku akan mengakhirkan pelaksanaan sholat isya ini sampai dengan syatril lail, sampai pertengahan malam. Namun faktanya, kenyataannya banyak orang yang lemah fisiknya, banyak orang yang sakit, banyak orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang itu akan menjadi penghalang apabila sholat isya itu diakhirkan. Maka kemudian dengan alasan ini Nabi tidak mengakhirkan atau tidak menganjurkan mengakhirkan daripada sholat isya. Dan ini merupakan satu keberuntungan bagi kita. Bayangkan kalau sekiranya Nabi jadi itu mengakhirkan waktu sholat isya sampai tengah malam, sanggup nopo boten? Nah, kayak ini pada males nih. Kemudian istihbabu ta'khir sholatil isya'i an awali waktiha. Meskipun Nabi tidak jadi menganjurkan pelaksanaan sholat isya. Bisa jadi kalau menganjurkan itu nanti bisa menjadi sebuah kewajiban. Namun demikian, Nabi menganjurkan atau kemudian para ulama menyimpulkan, mengistinbat dari dalil-dalil itu adanya anjuran mengakhirkan sholat isya, tentunya bagi orang yang secara fisiknya sanggup, tidak mungkin akan kebablasan tidur, gitu ya. Bagi orang yang sehat, bagi orang yang tidak punya keperluan, maka ada kesunahan mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Ya, batasnya tadi antara sepertiga malam pertama atau setengah malam. Ya. Bahkan dikatakan wal afdalu ta'khiru sholatil isya ila akhir waqtiha al-mukhtar. Jadi yang afdal itu kalau memungkinkan, itu mengakhirkan sholat isya sampai kepada akhir waktu yang mukhtar, waktu pilihan. Nah, ya tadi antara sepertiga malam pertama atau setengah malam. Wa huwa nisful lail, dan pelaksanaan sholat isya yang diakhirkan itu dilaksanakan pada pertengahan malam, ya, pertengahan malam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau berkata, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." A'tama ay akhara. Ya, Nabi mengakhirkan salat Isya dzata lailatin, pada suatu malam. Hatta dhahaba 'amatul lail, sehingga habis sebagian malam atau sebagian besar malam, artinya benar-benar hampir sudah pertengahan malam gitu. Hatta nama ahlul masjid summa kharaja fa shalla fa qala, sehingga para jamaah itu sudah pada tidur di masjid. Maka kemudian Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid, lalu Nabi sholat dan Nabi berkata, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Karena Nabi, inilah sesungguhnya waktu sholat isya itu, sekiranya tidak menyusahkan terhadap umatku. Nah, lagi-lagi Nabi mengatakan alasannya sekiranya tidak menyusahkan. Jadi seandainya tidak menyusahkan, sebenarnya inilah waktu yang memang dianjurkan untuk melaksanakan sholat isya. Itu apa? Yaitu waktu atmah, ya. Jadi nama lain daripada sholat isya itu adalah atmah. Kalau tadi sholat asar, nama lainnya sholat apa? Usto.
Ya. Kenapa dikatakan atma? Karena dilaksanakan di malam hari. Waqad taqaddama hadits Abi Hurairah wa hadits Abi Sa'id wa huma fi ma'na hadits Aisyah kullahuma tadullu 'ala istibabi at-takhir wa afdaliyatihi. Wa anna an-nabiyya taraka al-muwadhabata 'alaihi lima fihi min al-masyaqqa 'ala al-muslim. Namun Nabi tidak selalu mengerjakan salat Isya diakhirkan. Ya, sebab apa? Kalau kemudian dibiasakan seperti itu, khawatir menjadi sebuah kewajiban yang akhirnya nanti akan memberatkan kepada kaum muslimin. Wa kana nabiyyu yulahidu ahwalal mu'minin. Nabi begitu perhatian terhadap keadaan kondisi kaum mukminin. Ya. Kalau Nabi sendiri kuat apa tidak? Kuat. Tapi Nabi tidak mengukur kekuatan itu hanya pada dirinya saja, tapi Nabi pun mengukur kekuatan orang lain. Inilah kepekaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebijaksanaannya yang luar biasa, hikmahnya yang luar biasa, tidak egois. Kalau kita mungkin, loh aku kan sehat, aku kuat, bodoh amat jamaah mau tiduran mau ngapain. Nggak begitu ya. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana sikap bijaknya untuk bisa memahami kondisi jamaah. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang arep kondangan gitu. Fa ahyanan yu'ajjil wa ahyanan yu'akhir. Kadang-kadang menyegerakan salat Isya, kadang-kadang mengakhirkan. Fan Jabir qala kana Rasulullah yusalli adh-dhuhra bil hajira wal 'asr wasyamsu naqiyya wal maghrib idza wajabat asy-syamsu wal 'isya ahyanan yuakhiruha. Intinya Bapak Ibu, nek panjenengan kepengin sekali-kali mengakhirkan salat Isya supaya nanti bisa disambung sekalian salat napa? Tahajud, monggo. Sekali-kali, sebagaimana Nabi juga pernah melakukan itu. Selanjutnya an-naum qablaha wal haditsu ba'da. Hukum tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol setelah sholat Isya. Ya, boleh apa tidak? Tidur sebelum Isya dan ngobrol setelahnya. Jadi untuk diketahui bahwa kalau ingin mengakhirkan sholat Isya itu tidak boleh tidur sebelumnya. Ya. Sebagaimana ketika Nabi sholat bersama sahabat ini, sahabat tetap di dalam masjid. Ya, sahabat tetap di dalam masjid. Maka itulah yang dikatakan akan memberatkan. Hukum berbicara tidur sebelum Isya dan berbicara setelahnya, ngobrol-ngobrol. Apa hukumnya? Yukrahu an-naumu qabla salatil isya'i wal hadisu ba'da. Dimakruhkan tidur sebelum salat Isya dan ngobrol setelahnya. Alasannya apa? Pertama, landasannya apa? Landasannya adalah hadis dari Abu Barzah bahwasanya Nabi SAW kana yastahib an yuakhir al-isya'a allati tad'unaha al-atmah. Bahwasanya Nabi menyukai mengakhirkan salat Isya ya, yang disebut dengan salat atmah. Kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi membenci tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya. Ini landasannya dari Abu Barzah tadi. Jadi Nabi senang mengakhirkan salat Isya dan Nabi tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan berbicara ngobrol setelahnya. Rawahul Jamaah. Wa an Ibnu Mas'udin qala jadaba lana Rasulullah as-samara ba'da al-isya wa qala jadaba yani zajarna wa nahana an.
Nabi SAW itu melarang kami. Melarang apa? Ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Namun larangan tidur sebelum Isya, larangan ngobrol setelah Isya, ini ada illah, ada alasan. Alasannya apa? Alasan dimakruhkan tidur sebelum Isya dan ngobrol setelahnya adalah bahwa orang yang tidur sebelum sholat Isya ini dikhawatirkan akan terlewatkan waktunya sholat Isya, alias ketiduran, kebablasan tidurnya, atau akan ketinggalan sholat berjamaah. Jadi kalau ingin sholat Isya diakhirkan itu tetap berjamaah, tetap berjamaah. Kama anna samara ba'daha yuaddi ila as-sahril mudhi' bi katsirin. Begitu juga ketika dilarang ngobrol, ngobrol setelah sholat Isya dikarenakan akan menghabiskan waktu sehingga akan kehilangan faidah-faidah, keutamaan-keutamaan yang lebih utama, akhirnya nggak dapat gara-gara ngobrol. Namun juga Nabi pernah ngobrol setelah sholat Isya ketika apa? Ada keperluan. Jadi larangan di sini tadi saya katakan ada apa? Ada illah, ada alasan, dan kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman au wujudan. Ya, kaidahnya adalah hukum itu akan tergantung kepada illahnya, kepada alasannya. Adanya hukum itu tergantung pada adanya illat, adanya alasan yang menjadi sebab. Ketika nggak ada sebab, ya berarti nggak ada hukum. Ketika ada sebab, maka ada hukum. Termasuk di sini terkait dengan larangan atau dimakruhkannya tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya, dikarenakan akan tadi kalau tidur mungkin akan kebablasan, kalau ngobrol ya biasanya kalau udah ngobrol malam-malam itu Masya Allah nikmat sekali. Gina nih bapak-bapak, misalnya kalau udah ngobrol itu ngalor ngidul, bisa balikmu maneng lawang sing ngobrol maning, akhirnya jagong maning. Pernah kata sih mboten? Sering kan? Jadi wis metu pamitan. Ya lagi ngendong ini, bisa balik, anak ngobrol maning, nambah maning, akhirnya ngantuk malah sampai di situ. Ini bapak-bapak biasanya. Nah, ini kalau malam seperti itu. Kadang-kadang ngobrol itu keasikan. Ya, akhirnya subuh ya kelewatan dan seterusnya. Sehingga boleh saja misalnya orang mau tidur sebelum Isya itu dengan catatan ada yang bisa dipercaya untuk membangunkan. Nah, sing dipercaya, sing aja ora bisa dipercaya. Kadang-kadang wis pesen ki aku di ya sama-sama kebablasan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah terkait dengan waktu sholat Isya. Sudah belum? Baik Bapak Ibu rahimakumullah, waktu sudah habis, maka untuk pertemuan pada malam hari ini kita sudahi sampai di sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.